Halo semuanya, hari ini saya dengan Dr. Royman dan juga Kak Brian. Dan hari ini kita akan kupas tuntas tentang pendidikan kedokteran, mau di luar negeri maupun di dalam negeri. Kita akan kupas tuntas pada sesi kali ini. Hari ini saya dengan Dr. Royman, spesialis BTKV. Dia menempuh sekolah kedokteran umumnya di Indonesia, namun dia lanjut sekolah spesialisnya di luar negeri. Coba dok, apa perbedaan PPDS di Indonesia? Dan apa itu BTKV sih? Saya jarang denger nih spesialisnya. Dan PPDS di Jerman sama PPS di Indonesia bedanya apa sih dok? Terima kasih Brian. Ya, saya akan menjelaskan bahwa pendidikan spesialis di Jerman itu sangat berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Jerman itu hospital base, kalau di Indonesia university base. Jadi mereka di Jerman kita dianggap sudah sebagai profesional, sebagai dokter, dan kita bukan sekolah tetapi sifatnya internship atau magang begitu ya. Jadi tidak ada lagi kuliah, tidak ada lagi ujian per semester. Jadi kita mengikuti program dari mereka yaitu katalog. Katalog itu berisi apa saja yang harus kita lakukan di awal, di pertengahan hingga di akhir sebelum kita ujian board. Itu ada katalog yang berapa operasi yang harus kita tempuh dan pemeriksaan-pemeriksaan apa yang harus kita bisa lakukan sendiri seperti echo, seperti treadmill, EKG, dan sampai harus kami mengerjakan diagnostik ya, seperti kami harus mengerti juga mengenai kateterisasi ya. Tapi itu semua mandiri. Dan setelah itu kami diberi kesempatan juga operasi mandiri dengan jumlah yang ditentukan. Dan selama kami di sana itu kami tidak membayar uang sekolah, kami digaji sebagai asisten atau PPDS, dan gajinya itu sama dengan dokter Jerman, jadi tidak dibedakan. Nah, kalau di Indonesia memang beda karena kita masih university base, jadi kita tergantung pada universitas itu mempunyai rumah sakit pendidikan atau disebut jejaring dan juga rumah sakit pendidikan. Nah, kami kalau di Indonesia itu kami belajar itu ada semesterannya juga. Nah, tiap semester itu kita harus bayar uang semester dan juga nanti ada ujian-ujian dan juga ada buat paper, buat tugas akhir, dan ada ujian akhir, ada ujian OSCE, dan ya memang lebih berat ya, lebih rumit dibandingkan dengan di luar negeri atau kalau saya waktu itu belajar BTKV-nya di Jerman. Nah, saya ingin jelaskan sedikit mengenai BTKV. Memang pendidikan BTKV di Indonesia itu adalah terdiri atas bedah toraks, bedah jantung atau kardiak, dan bedah vaskuler. Nah, kami dididik untuk mengetahui semua kasus-kasus jantung, toraks, dan vaskuler. Jadi tidak hanya jantung, tetapi juga untuk operasi dada dan juga pembuluh-pembuluh darah. Kira-kira seperti gitu yang bisa saya jelaskan. Sip, terima kasih Dr. Royman untuk penjelasannya. Dan sebelah saya ada Kak Brian. Kak Brian ini melanjutkan sekolah SMA-nya di luar negeri, tapi malahan pilih untuk balik ke Indonesia lagi untuk melanjutkan sekolah kedokterannya. Dan saya sebagai siswa SMA juga mulai melihat-lihat program kedokteran di luar negeri. Tapi saya perhatikan ada banyak sekali gelarnya. Program-program studi kedokterannya ada MBBS, MD, MBCHB. Itu kira-kira apa ya perbedaannya Kak Brian? Ya, jadi setiap negara memang ada sistem pendidikan kedokteran sendiri. Beberapa negara menggunakan MBBS dan MBCH ya. Namun beberapa negara menggunakan sistem MD seperti US. Kalau di US, setelah orang lulus dari MD, mereka akan selanjutnya melanjutkan residensi selama 3 tahun. MD bersifat sebagai program postgraduate atau program setelah S1. Kalau di luar US, seperti di India atau UK, Inggris, MBBS bersifat sebagai S1. Program tersebut menggantikan program pre-med di US. Pre-med ada 4 tahun kalau nggak salah. Setelah orang lulus dari program MBBS, mereka langsung akan menjadi dokter dan harus melanjutkan rotasi klinis selama 2 tahun. Mereka juga bisa melanjutkan dengan pendidikan spesialis
jika diperlukan. Jadi secara singkat, MBBS dan MD sama-sama merupakan pendidikan kedokteran, namun hanya berbeda dalam proses pembelajarannya. Oke, sip. Terima kasih Kak Brian untuk penjelasannya. Kenapa kamu memilih Indonesia sebagai untuk melanjutkan pendidikan kedokteranmu? Bukannya di Amerika masih banyak sekolah kedokteran yang lebih bagus dibanding Indonesia? Saya pilih kuliah di Indonesia karena ada dua alasan sih. Satu, uang. Jujur aja uang. Kalau kuliah di US jauh lebih mahal. Termasuk pre-med kan 4 tahun, medical school 4 tahun lagi. Kalau residency kan dibayar. Jadi 8 tahun pre-med sama med school. Waktu saya pindah per tahun kira-kira 40.000. Jadi total bisa 320.000 atau lebih. Setiap tahun bisa naik kan harganya. Emang banyak yang ambil student loans, itu dari government. Jadi interest rate-nya rendah. Tapi banyak dokter yang setelah lulus masih bayar debt-nya. Udah 10 tahun, 20 tahun masih bayar debt-nya. Jadi saya nggak mau ambil beban seberat itu. Dan yang kedua, kedokteran di Indonesia lebih cepat karena nggak ada pre-med seperti di US. Pre-med sama medical school 8 tahun, baru residency 3 tahun. Kalau di sini langsung kuliah kedokteran 4 tahun, terus koas 2 tahun, baru magang sama internship dan selanjutnya. Terima kasih atas alasannya ya, atas penjelasannya. Cukup menarik ya perbedaan sistem pendidikan di Amerika dibanding di Inggris maupun di Indonesia. Memang sekolah kedokteran itu lama ya, pasti. Tapi itu adalah sebuah memberikan kita kepastian bahwa sesungguhnya dokter itu memang kompeten dalam melakukan pekerjaannya. Tapi menurut dokter, perbedaan MD dan MBBS 4 tahun itu, menurut dokter itu akan pengaruh nggak kepada kompetensi dokter tersebut sebagai dokter secara umum? Jadi memang konsep di Amerika, di Eropa, di Jerman tuh mirip juga. Kalau di sana juga mereka tidak belajar seperti kita di Indonesia. Banyak sekali yang harus dipelajari. Kalau mereka memang sudah diadakan satu penjurusan. Misalnya kalau contohnya kalau di Jerman itu mereka belajar 4 tahun yang kita kayak seperti kita juga. Terus habis itu mereka ditentukan kalau mau jadi bedah jantung contohnya atau bedah yang lain, mereka sudah langsung setelah 4 tahun itu langsung dijuruskan ke bidang itu. Jadi tidak harus lagi ngikuti koas semua gitu, muter nggak lagi. Jadi mungkin makanya di Amerika bisa lama ya, salah satunya dia juga banyak pendalaman ya mungkin ya. Jadi itu perbedaan sistem saja sih. Nah, kalau di Jerman memang beda. Dia kalau kita tanya mengenai penyakit kulit, penyakit mata belum tentu ngerti. Nah, karena memang mereka dijuruskan yang besar-besar aja, penyakit dalam, anak, anestesi ya seperti begitulah ya. Nah, saya ingin tertarik nih kan tadi ini Brian juga nih. Ya, Brian, kamu kan sebenarnya warga negara Amerika, tetapi mau sekolah di Indonesia. Nah, menarik. Nah, sekarang ada Brian juga nih. Brian Prasojo, dia sekolah di SPH, di International, tapi malah mau ke luar negeri. Nah, sekarang coba apa sih motivasi kamu mencoba untuk sekolah ke luar negeri? Kalau boleh tahu juga mau kemana gitu dan kenapa pilih di situ? Sip, terima kasih Dok atas pertanyaannya. Memang sekolah kedokteran itu lama ya, dan saya memang mau menjadi dokter, mau menempuh sekolah kedokteran. Saya pilih 3 negara secara khusus, yaitu Inggris, Singapura, dan Australia. Tiga-tiganya itu mempunyai program MBBS yang lebih singkat dibandingkan program MD. Dan kenapa saya milih untuk sekolah ke luar negeri dibandingkan di Indonesia, di sekolah swasta Indonesia atau sekolah negeri Indonesia? Karena memang saya latar belakangnya dari sekolah internasional.
Sekolah internasional itu kebetulan sekolah internasional saya nanti saya akan melakukan namanya IB examination atau ujian akhir saya itu nggak bersifat nasional, tidak bisa dipakai di dalam domestik. Sebenarnya bisa tapi agak repot karena harus nilainya dirubah lagi atau harus lewat program khusus yang saya cukup masih jujur belum ngerti karena memang membingungkan sistem grading sistemnya di Indonesia. Jadi memang lebih gampang buat saya langsung ke luar negeri dan jatuhnya hampir sama uang sekolahnya di Indonesia dan di luar negeri kalau saya mendapatkan beasiswa. Jadi mendingan saya ya all in aja langsung ke luar negeri, langsung praktek di sana dan melanjutkan ke pendidikan kedokteran saya di sana sih, Dok. Saya pikir bagus ya. Jadi kita bisa juga orang Indonesia bisa merasakan pendidikan di luar dan semoga juga berhasil ya, karena memang kita terkenal lah orang-orang Indonesia rajin, tekun, dan mereka juga mengakui pendidikan di kita baik ya. Nah sekarang kepada Brian yang yang satunya lagi. Jadi nanti setelah pendidikan dokter ya di Indonesia dan mendapat brevet dokter, apa kamu mau balik ke US lagi, ke kotamu di sana, dan kira-kira diterima nggak atau ada langkah-langkah lagi yang kamu harus ikuti? Kalau saya sih belum ambil keputusan. Kalau mau ke US bisa, tapi harus ambil USMLE atau United States Licensing Medical Licensing Exam. Dan ujian itu susah banget, ada 3 steps. Mungkin sudah pernah dengar step 1, step 2, step 3, semuanya susah sih. Tapi kalau lulus mendingan, kalau menurut saya mendingan kerja di sana langsung karena saya emang berasal dari sana. Atau di sini juga bisa, tetapi karena saya WNA mungkin saya harus pikirin dulu karena harus balik ke WNI sebelum bisa praktek di sini. Jadi masih dibandingkannya. Di akhir ini bisa kasih ya statement terakhir deh. Kenapa Anda tuh sebenarnya pilih dokter? Kalau saya memang dari kecil memang saya ingin jadi dokter, ingin mengabdi, ingin menolong masyarakat, dan ketepatan juga orang tua saya seorang dokter. Tapi bagaimana nih kalau ya Brian Prasojo dan Brian yang melihat kenapa sih pilih dokter bukan pekerjaan yang lain atau profesi lain? Memang kedokteran itu sebuah karir yang benar-benar mengabdi kepada masyarakat dan juga orang-orang sekitar. Dan saya ingin menjadi dokter karena memang kedokteran itu bisa membantu orang dalam hal yang sangat spesifik, yaitu kesehatan mereka. Dengan kita memberikan mereka kesehatan, otomatis masyarakat sekitar juga akan lebih sehat karena lebih baik, akan memajukan negara secara langsung dibandingkan karir-karir lain. Memang saya juga lihat ya program-program studi lain seperti insinyur dan pilot bahkan. Tapi saya melihat memang selama saya juga magang di Siloam, saya berasa bahwa kedokteran itu passion saya, calling saya, membantu orang balik ke hidup mereka yang biasanya yang dulu kena stroke bisa balik lagi bersama keluarga. Dan untuk saya dan latar belakang saya, keluarga itu sangat penting. Keluarga itu number 1 sebelum Tuhan ya. Jadi memang saya ingin membantu orang lah, itu intinya ya. Kalau dari saya, waktu SMA, math dan science saya emang kuat. Jadi saya pikir naturally menunjukkan ke ambil kedokteran ya. Tapi kenapa kedokteran dan bukan jurusan lain yang di science atau math? Karena kalau saya jadi dokter, saya bisa proud banget
jujur gitu. Ya kalau career lain ya pasti bisa proud juga, tapi kalau ke dokter udah kayak wow udah jadi gitu. Ya. Terima kasih. Saya sengaja mengundang kedua tamu saya di podcast ini karena ini banyak menjadi mungkin masukan bagi generasi muda sekarang untuk memilih profesinya. Apalagi kalau kita tahu sekarang kedokteran ini dianggap sekolahnya mahal, ya, sulit, ya. Nah, memang itu semua juga dimanapun di negara manapun memang sekolah kedokteran itu mahal. Tapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan, yang kita bisa pelajari, bahwa kalau di sekolah negeri contohnya itu memang kesempatannya sulit, ya, tetapi memang ada program-program untuk membantu mahasiswa untuk bisa dapat beasiswa, ya. Tapi juga di swasta ada beberapa swasta juga memberikan beasiswa. Jadi ya kita pilih saja yang mana yang kita mau dan kita harus persiapkan diri kita. Saya yakin kalau dia sudah memilih dokter dan dia bisa tekun belajar dan dia pasti berhasil. Ya, memang ada yang lulusnya pas, ada yang lulusnya agak-agak mundur, tapi toh akhirnya juga jadi dokter. Yang penting kita memang punya passion tadi katakan itu, dan kita tetap berdoa dan juga menyerahkan semua ya tugas-tugas ataupun pekerjaan-pekerjaan kita untuk kepentingan masyarakat. Itu yang lebih penting. Terima kasih atas waktunya bagi kalian. Saya harapkan kalian sukses ya di tempat kalian belajar ataupun nanti setelah kalian selesai. Oke, salam dari Dr. Royman.